Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Saleh Sira yang dikenal dengan Syaban dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dari Prodi Studi Islam Interdisipliner Fakultas Dirosah Islamiyah dengan NIM 245551061. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami tentang warisan, terutama agama Islam ya. Kita tuh harus belajar tentang ilmu waris agar kita ketika membagi ilmu waris itu tidak sembarangan untuk membagi-bagi saja. Oke. Nah, jadi teman-teman, mewaris itu merupakan salah satu bagian penting dalam fikih Islam. Karena apa, teman-teman? Karena mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, dengan memahami ilmu ini teman-teman, kita dapat mengetahui hak setiap ahli waris dan menghindari kesalahan dalam pembagian harta waris. Teman-teman, dan juga secara bahasa, ilmu waris itu berasal dari kata warista. Apa itu warista? Warista yang berarti mewarisi atau menerima peninggalan. Sedangkan menurut istilah mewaris adalah ilmu yang membahas aturan perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Catat tuh teman-teman ya. Nah, dan juga teman-teman, mempelajari ilmu warisan ini sangat penting, sangat-sangat penting. Karena apa teman-teman? Karena pembagian harta warisan itu tidak boleh dilakukan berdasarkan keinginan pribadi atau kesepakatan sesama. Tentu kayak kita buat rencana sama keluarga kita atau sama saudara kita, gimana ya ini kita bagi gini-gini aja ya. Nah, nggak boleh itu ya teman-teman ya, karena ada ilmunya juga. Nah, Islam telah menentukan ketentuannya juga teman-teman. Jadi dengan mempelajari ilmu waris itu sangat dapat membantu kita agar membagi harta itu dengan dengan adil. Nah, yang pertama kita harus memahami hak setiap ahli waris. Yang kedua, agar apa kita mempelajari ilmu waris? Agar menghindari pembagian yang zolim, teman-teman. Yang ketiga, mencegah perselisihan dalam keluarga. Tuh, catat tuh. Serta melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan sebenar-benarnya. Jadi sumber hukum waris teman-teman, hukum waris bersumber dari Al-Qur'an, terutama dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Catat teman-teman ya, nanti dicari. Nah, dan juga jangan lupa ini juga diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang menjelaskan tata cara pembagian warisan. Dan jangan lupa nih yang terakhir, yaitu ijma atau kesepakatan para ulama dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan warisan. Nah, berikutnya teman-teman, ada juga sebab-sebab seorang itu berhak menerima warisan. Jadi ada sebabnya juga dia tuh mendapat warisan tuh karena apa ya? Yang pertama dalam fikih ya, yang pertama yaitu hubungan nasab atau hubungan darah seperti anak, orang tua dan saudara. Teman-teman, itu inti yang mendapatkan warisan itu teman-teman ya. Yang kedua yaitu hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Jadi kalau kita meninggal, istri kita itu dapat warisan juga. Tapi ya istrinya harus istri sah, nggak boleh istri orang. Yang ketiga yaitu hubungan wala. Apa itu hubungan wala? Yaitu hubungan karena memerdekakan budak, meskipun saat ini sudah sangat jarang dijumpai budak-budak. Yang selanjutnya teman-teman yaitu penghalang waris. Tidak semua orang itu memiliki hubungan keluarga dapat menerima waris. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang waris itu. Di antaranya, jadi ada nih. Jadi kamu walaupun kandung, kamu tuh bisa tidak dapat waris. Ada ketentuannya nih teman-teman. Yang pertama catat nih. Yang pertama, ketika kamu membunuh pewaris dengan sengaja. Jadi kalau kamu walaupun anak kandung kamu membunuh ayah kamu karena ingin cepat-cepat mendapatkan harta, no, dalam Islam itu kamu tidak akan mendapatkan harta itu karena kamu membunuh bapakmu sendiri. Durhaka. Yang kedua yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menurut mayoritas
ulama. Jadi kalau kamu mau sama ayah kamu, kamu Kristen dan ayahmu Islam, ketika ayahmu meninggal kamu tidak mendapatkan harta waris. Teman-teman kasihan banget kan, makanya kita harus setia sama Islam. Satu, la ilaha illallah. Kita ambil sebagai kesimpulannya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, mewaris ini merupakan ilmu yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam. Dengan memahami pengertian sumber hukum, sebab-sebab mewarisi, penghalang waris, serta hikmahnya, kita dapat melaksanakan pembagian warisan secara benar, adil, dan sesuai dengan ketentuan Islam. Jadi teman-teman, cukup sekian itu dari saya. Semoga membantu kita untuk memahami ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.